Seorang pemuda sederhana bernama Arga datang ke Jakarta hanya untuk mengikuti seleksi kuliah. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah putra seorang komandan Kopassus. Di terminal Jakarta, Arga dihadang pemimpin preman beserta anak buahnya yang kerap mengaku berasal dari daerah tertentu untuk menakut-nakuti korban. Saat Arga memilih tetap tenang dan tidak membalas dengan kekerasan, seorang pedagang bernama Pak Rahmat merekam seluruh kejadian hingga videonya viral. Seorang polisi yang sedang bertugas mulai menyelidiki kasus tersebut, sementara ayah Arga akhirnya mengetahui apa yang menimpa putranya. Mampukah kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Alesia Story. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama penuh emosi dan aksi lainnya. Berikan like jika kalian menyukai cerita ini, dan tuliskan di kolom komentar asal daerah kalian dari mana. Kami senang membaca dan menyapa kalian semua. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir cerita ada pesan moral yang sangat berharga dan ending yang tidak terduga. Pagi itu terminal Jakarta sudah dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang datang dan pergi tanpa henti. Deru mesin bus, teriakan kondektur yang menawarkan tujuan perjalanan, serta suara pedagang kaki lima bercampur menjadi irama khas yang setiap hari terdengar di tempat itu. Para penumpang bergegas mengejar bus, sementara sopir angkutan umum sibuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Di balik keramaian tersebut, tersimpan keresahan yang telah lama dirasakan banyak orang. Di salah satu sudut terminal, sekelompok preman berdiri sambil mengawasi setiap kendaraan yang masuk. Mereka menghampiri sopir bus satu persatu, meminta uang dengan dalih uang keamanan. Sopir yang menolak langsung mendapat ancaman. Bahkan ada yang kaca spion kendaraannya pernah dirusak sebagai peringatan. Para pedagang kecil pun tak luput dari sasaran. Setiap sore mereka harus menyisihkan sebagian hasil dagang agar lapaknya tidak diganggu. Pemimpin kelompok itu dikenal bertubuh besar, bertato, dan bersuara lantang. Kepada siapapun yang mencoba membantah, ia selalu berkata bahwa dirinya orang Ambon sambil membanggakan nama daerah tersebut untuk menakut-nakuti korban. Padahal, tak seorang pun benar-benar mengetahui asal-usulnya. Ucapan itu hanyalah cara untuk membangun citra sangar dan membuat orang enggan melawan. Lama-kelamaan, reputasi kelompok itu menyebar ke seluruh terminal. Banyak orang memilih diam daripada mengambil risiko. Beberapa pedagang pernah mencoba melapor, tetapi karena takut mendapat balasan, mereka akhirnya mencabut laporan. Para penumpang yang menyaksikan aksi pemalakan hanya bisa menundukkan kepala dan berlalu seolah tidak melihat apapun. Suasana kembali riuh ketika sebuah bus antar kota perlahan memasuki peron. Pintu bus terbuka disertai desis rem angin. Satu persatu penumpang turun membawa koper dan tas mereka. Di antara kerumunan itu, tampak seorang pemuda berkaus sederhana, mengenakan celana jeans pudar dan memanggul ransel lusuh. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, seolah tidak menyadari bahwa sejak kakinya menginjak terminal, beberapa pasang mata dari kelompok preman mulai memperhatikannya. Pemuda yang baru saja turun dari bus itu bernama Arga Pratama, seorang remaja berusia 19 tahun yang berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dengan ransel lusuh di pundaknya dan sebuah map berisi dokumen penting di tangan, Arga mengedarkan pandangan ke seluruh sudut terminal. Ini adalah kali pertama ia menginjakkan kaki di Jakarta seorang diri. Tujuannya sederhana, namun penuh harapan. Mengikuti seleksi masuk salah satu perguruan tinggi negeri impiannya. Arga bukan berasal dari keluarga kaya. Meski ayahnya memiliki jabatan tinggi sebagai seorang komandan Kopassus, kehidupan keluarganya jauh dari kemewahan. Sejak kecil, Arga dididik untuk hidup mandiri, disiplin, dan tidak bergantung pada nama besar keluarganya. Ayahnya selalu mengingatkan, harga diri seseorang ditentukan oleh usaha dan akhlaknya, bukan oleh pangkat orang tuanya. Nasihat itu tertanam kuat di hati Arga. Bahkan sebelum berangkat ke Jakarta,
Sang ayah kembali berpesan agar ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai anak seorang perwira TNI. Jika suatu hari menghadapi kesulitan, ia diminta menyelesaikannya dengan kepala dingin dan tetap menghormati hukum. Baginya, kehormatan seorang prajurit bukan untuk dipamerkan, melainkan diwujudkan melalui sikap dan tanggung jawab. Karena itulah, Arga tampil begitu sederhana. Kaos polos berwarna gelap, celana jeans yang mulai pudar, sepatu yang sudah beberapa kali dijahit, serta ransel lama yang setia menemaninya, membuat tak seorang pun menyangka latar belakang keluarganya. Di mata orang lain, ia hanyalah seorang pemuda desa yang datang membawa mimpi besar untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan. Sambil mencari petunjuk menuju halte transportasi umum, Arga berhenti sejenak di dekat kios minuman. Ia membuka botol air mineral dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat penginapan yang telah dipesan dengan biaya hemat. Namun tanpa disadarinya, dari kejauhan beberapa anggota kelompok preman yang sejak pagi menguasai terminal mulai mengamatinya. Mata mereka tertuju pada ransel lusuh dan penampilan sederhana Arga. Bagi mereka, pemuda pendiam seperti itu tampak sebagai sasaran empuk yang mudah diperas tanpa perlawanan. Arga baru saja melangkah beberapa meter meninggalkan kios minuman ketika 3 orang anggota kelompok preman menghadangnya. Mereka berdiri berjajar, menutup jalan seolah sudah terbiasa melakukan hal itu kepada pendatang baru. Salah seorang di antara mereka yang bertubuh kekar dan berwajah garang mengulurkan tangan sambil tersenyum sinis. "Hei anak baru, kalau mau lewat sini dengan aman, bayar uang keamanan dulu," katanya dengan nada meremehkan. Arga berhenti. Ia memandang mereka dengan tenang tanpa menunjukkan rasa takut. "Maaf bang," jawabnya sopan. "Saya hanya mahasiswa yang datang untuk mengikuti seleksi kuliah. Uang saya pas-pasan untuk biaya makan dan penginapan." Jawaban itu justru mengundang tawa keras dari ketiga preman tersebut. "Mahasiswa?" ejek salah seorang sambil melirik pakaian Arga dari ujung kepala hingga kaki. "Lihat saja bajumu, kaos lusuh, sepatu sudah hampir copot, ranselmu juga seperti barang bekas. Jangan bohong kalau sebenarnya kamu gelandangan." Preman lain ikut menimpali sambil tertawa. "Orang seperti kamu berani datang ke Jakarta. Modal nekat saja tidak cukup. Di sini ada aturan. Semua pendatang harus setor." Arga tetap menjaga sikapnya. Ia tidak terpancing oleh hinaan itu. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya datang untuk belajar, bukan mencari masalah. Tolong izinkan saya lewat." Sikap Arga yang tetap santun membuat beberapa penumpang mulai memperhatikan kejadian tersebut. Seorang ibu yang sedang menggandeng anaknya tampak cemas, sementara seorang sopir bus hanya bisa menghela napas panjang. Mereka tahu kelompok itu sering memalak orang, tetapi tak banyak yang berani ikut campur. Beberapa orang hanya mengeluarkan ponsel untuk merekam dari kejauhan, tanpa berani mendekat. Pemimpin kelompok yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan mulai berjalan mendekat. Dengan tatapan tajam, ia berdiri tepat di depan Arga. Senyum sinis menghiasi wajahnya sebelum ia berkata pelan namun penuh ancaman, "Di terminal ini, tidak ada yang boleh menolak permintaan kami." Belum sempat Arga menjawab, tangan besar sang preman menghantam dadanya dengan keras. Tubuh Arga kehilangan keseimbangan, terhuyung beberapa langkah, lalu terjatuh di lantai terminal. Seluruh penumpang terdiam, sementara mata para preman menatapnya, menunggu apa yang akan dilakukan pemuda sederhana itu selanjutnya. Tubuh Arga memang sempat terjatuh, tetapi ia tidak langsung bereaksi dengan kemarahan. Dengan tenang, ia bangkit sambil menepuk debu yang menempel di pakaiannya. Tatapannya tetap datar, napasnya teratur, seolah dorongan keras yang baru saja diterimanya tidak mampu menggoyahkan pengendalian dirinya. Beberapa penumpang yang menyaksikan kejadian itu mengira Arga akan memilih kabur. Namun pemuda tersebut hanya berdiri tegak dan berkata dengan suara pelan, "Saya tidak ingin bertengkar. Tolong biarkan saya melanjutkan perjalanan."
Ucapan itu justru membuat para preman semakin merasa diremehkan. Salah seorang dari mereka melangkah maju dan mengayunkan tangan, mencoba memukul wajah Arga. Dalam sekejap, Arga menggeser tubuhnya setengah langkah ke samping. Pukulan itu hanya mengenai udara. Preman itu kehilangan keseimbangan dan hampir tersungkur. Rekannya segera maju bergantian, berusaha menangkap bahu Arga. Dengan gerakan sederhana, Arga memutar badan dan melepaskan pegangan tersebut tanpa menyerang balik. Ia hanya menghindar, menjaga jarak, dan terus berusaha meredakan keadaan. Orang-orang yang melihat mulai berbisik, "Itu anak kok gerakannya cepat sekali. Seperti pernah latihan bela diri. Bukan orang biasa sepertinya." Ketiga preman mulai kebingungan. Berkali-kali mereka mencoba memukul dan menangkap Arga, tetapi setiap serangan selalu meleset. Anehnya, Arga sama sekali tidak membalas dengan pukulan ataupun tendangan. Ia hanya menghindari, menangkis seperlunya, dan memastikan tidak ada orang lain yang ikut terkena dampak keributan itu. Tak jauh dari lokasi, seorang polisi berseragam yang sedang berpatroli mendengar keributan. Ia menghentikan langkahnya dan mengamati situasi dengan saksama. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemuda yang terus berusaha menghindari perkelahian, sementara beberapa pria lain tampak memaksanya bertarung. Polisi itu segera menghubungi rekannya melalui alat komunikasi dan mulai berjalan mendekat untuk memastikan keadaan tidak semakin memburuk. Melihat anak buahnya gagal berkali-kali menghadapi seorang pemuda kurus, pemimpin kelompok preman maju dengan wajah memerah menahan malu. Ia menatap Arga dengan sorot mata penuh amarah, lalu berkata lantang, "Kau boleh pandai menghindar. Tapi mulai hari ini, jangan pernah bermimpi bisa keluar dari terminal ini dengan selamat." Keributan di tengah terminal semakin menarik perhatian banyak orang. Para penumpang yang semula hanya lewat kini berhenti untuk menyaksikan dari kejauhan. Di antara mereka, seorang pedagang minuman bernama Pak Rahmat diam-diam mengeluarkan ponselnya. Ia sudah terlalu sering melihat aksi pemalakan di terminal itu. Tetapi, baru kali ini ada seseorang yang berani menghadapi para preman tanpa emosi dan tanpa melakukan kekerasan berlebihan. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Rahmat mulai merekam seluruh kejadian. Kamera ponselnya menangkap bagaimana Arga berkali-kali menghindari pukulan, tetap bersikap tenang, dan berusaha menghindari perkelahian. Rekaman itu juga memperlihatkan para preman yang terus memaksa dan mengintimidasi seorang pemuda yang tampak tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah situasi mulai mereda karena kehadiran petugas kepolisian, Pak Rahmat mengunggah video tersebut ke media sosial. Ia hanya menuliskan sebuah kalimat singkat. "Pemuda sederhana ini sendirian menghadapi pemalak di terminal. Salut, tetap tenang meski terus diprovokasi." Tak disangka, dalam hitungan jam video itu mulai menyebar dengan cepat. Ribuan orang membagikannya ke berbagai platform. Kolom komentar dipenuhi rasa kagum sekaligus penasaran. Siapa pemuda ini? Gerakannya seperti orang yang terlatih. Dia bisa melawan, tapi memilih menahan diri. Jarang ada anak muda seperti itu. Sebagian warganet bahkan memperbesar rekaman video untuk mencari petunjuk mengenai identitas Arga. Namun, tidak ada yang menemukan informasi berarti. Penampilannya yang sederhana justru membuat misteri itu semakin menarik perhatian publik. Di sisi lain, video tersebut juga sampai ke meja penyidik kepolisian. Petugas yang bertugas di wilayah terminal melihat rekaman itu sebagai bukti awal adanya dugaan pemerasan yang telah lama dikeluhkan masyarakat. Mereka mulai mengumpulkan rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, dan menyusun rencana penyelidikan terhadap kelompok yang selama ini diduga menguasai terminal dengan cara mengintimidasi para sopir, pedagang, dan penumpang. Sementara itu, ratusan kilometer dari lokasi kejadian, di sebuah ruang kerja yang dipenuhi peta operasi dan berkas-berkas tugas, seorang perwira TNI sedang beristirahat sejenak sambil membuka ponsel. Tanpa sengaja, sebuah video yang sedang viral muncul di layar. Baru beberapa detik menonton, sorot matanya berubah tajam. Wajah pemuda yang terekam dalam video itu terasa sangat dikenalnya. Ia segera menghentikan tayangan, memperbesar gambar, lalu berbisik pelan, "Arga,
Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Komandan Baret Merah itu menghentikan tayangan video tepat ketika wajah Arga terlihat jelas. Meski kualitas rekamannya tidak terlalu tajam, seorang ayah tentu tidak mungkin salah mengenali putranya sendiri. Sorot mata yang tenang, cara berdiri yang tegak, hingga kebiasaan merapikan ransel setelah terjatuh. Semuanya begitu akrab di matanya. Ia mengembuskan napas panjang. Bukan kemarahan yang muncul, melainkan rasa khawatir. Jakarta adalah kota yang keras, dan ia memahami bahwa sebuah kesalahpahaman dapat berkembang menjadi persoalan besar. Terlebih, Arga berada seorang diri, jauh dari keluarga, demi mengejar cita-citanya mengikuti seleksi perguruan tinggi. Seorang perwira yang berada di ruangan yang sama melihat perubahan raut wajah komandannya. "Apakah perlu kami berangkat, komandan?" tanyanya dengan sigap. Sang komandan menggeleng pelan. Tidak ada anggota yang bergerak atas nama pribadi. Jangan ada yang mendatangi lokasi hanya karena yang ada di video adalah anak saya, ujarnya tegas. Kalau kita bertindak karena hubungan keluarga, masyarakat bisa salah paham. Semua harus tetap mengikuti aturan. Ruangan itu mendadak hening. Para perwira memahami bahwa keputusan tersebut bukanlah hal mudah bagi seorang ayah. Namun, sebagai pemimpin, ia memilih menempatkan kepentingan hukum di atas kepentingan pribadi. Koordinasikan dengan pihak kepolisian bila memang mereka membutuhkan informasi yang sesuai prosedur, lanjutnya. Tetapi jangan ada tindakan di luar kewenangan. Saya percaya aparat yang menangani perkara ini mampu bekerja secara profesional. Di sisi lain, Arga belum mengetahui bahwa videonya telah menjadi perhatian banyak orang, termasuk ayahnya sendiri. Ia masih berada di penginapan sederhana sambil mempersiapkan berkas untuk seleksi kuliah, berusaha melupakan kejadian di terminal. Sementara itu, penyidik kepolisian mulai bekerja lebih serius. Rekaman CCTV dari berbagai sudut terminal berhasil dikumpulkan dan dibandingkan dengan video yang viral. Dari hasil pemeriksaan awal, tampak pola yang sama berulang kali terjadi. Sekelompok orang menghentikan sopir, memaksa pedagang, membayar sejumlah uang, dan mengintimidasi penumpang yang menolak. Bukti-bukti itu mengarah pada dugaan bahwa aksi pemerasan tersebut bukan kejadian sesaat, melainkan praktik yang telah berlangsung cukup lama dan meresahkan banyak warga. Video yang viral menjadi titik balik bagi penyelidikan kepolisian. Tim penyidik mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari berbagai sudut terminal, memeriksa laporan-laporan lama yang sempat terabaikan, serta meminta keterangan dari sopir bus, pedagang, dan petugas keamanan. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan pola yang sama. Kelompok yang sama diduga berulang kali melakukan pemerasan dengan sasaran para pendatang dan pedagang kecil. Menyadari dirinya mulai menjadi perhatian aparat, para anggota kelompok preman berusaha menghilang. Ada yang tidak lagi muncul di terminal, ada pula yang berpindah-pindah tempat untuk menghindari pemeriksaan. Pemimpin mereka memerintahkan anak buahnya agar tidak menggunakan pakaian yang biasa dikenakan dan menghapus jejak komunikasi yang dianggap dapat menjadi barang bukti. Namun, langkah itu terlambat. Polisi telah mengantongi sejumlah rekaman dan kesaksian yang saling menguatkan. Dalam proses penyelidikan juga terungkap bahwa kelompok tersebut kerap mengaku berasal dari daerah tertentu hanya untuk membangun citra menakutkan di hadapan korban. Padahal, identitas para anggotanya beragam dan tidak berasal dari satu latar belakang yang sama. Mereka sengaja memanfaatkan stereotip agar orang-orang takut melawan dan memilih menyerahkan uang tanpa perlawanan. Setelah kabar penyelidikan menyebar, keberanian warga mulai tumbuh. Seorang sopir bus akhirnya bersedia memberikan rekaman kamera dashboard yang memperlihatkan aksi pemerasan beberapa minggu sebelumnya. Seorang pedagang makanan juga menyerahkan catatan pembayaran yang selama ini dipaksakan oleh kelompok tersebut. Bahkan beberapa penumpang yang sempat merekam kejadian ikut mendatangi kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin sempit ruang gerak para pelaku. Mereka mulai saling menyalahkan dan mencurigai satu sama lain. Di sebuah kontrakan yang dijadikan tempat berkumpul,
Pemimpin kelompok menerima sebuah foto hasil tangkapan layar dari video yang viral. Salah seorang anak buahnya berkata, "Pelan, bos, kami baru dapat informasi. Anak yang kemarin itu bukan orang biasa." Pemimpin preman menyipitkan mata sambil membaca pesan lanjutan di layar ponsel. Wajahnya yang semula penuh percaya diri perlahan berubah tegang. Ia baru mengetahui bahwa pemuda sederhana yang mereka coba intimidasi ternyata adalah putra seorang komandan Kopassus. Suasana di kontrakan yang menjadi tempat berkumpul kelompok preman mendadak sunyi. Pemimpin mereka menatap layar ponselnya berulang kali, seakan tidak percaya dengan informasi yang baru diterimanya. Foto Arga yang diambil dari video viral itu disandingkan dengan sebuah unggahan lama yang menampilkan seorang komandan Kopassus bersama keluarganya dalam sebuah acara resmi. Meski penampilannya sederhana, wajah Arga tampak jelas sebagai putra sang komandan. Jadi, anak itu benar-benar anak komandan Kopassus? Gumamnya lirih. Anak buahnya hanya mengangguk pelan. Mereka yang sebelumnya begitu percaya diri kini mulai diliputi rasa cemas. Beberapa bahkan mengusulkan agar segera meninggalkan Jakarta sebelum polisi menangkap mereka. Namun sang pemimpin memilih cara lain. Ia berharap persoalan itu bisa diselesaikan secara damai. Dengan bantuan seorang perantara, ia berusaha menghubungi Arga dan meminta kesempatan bertemu. Di sebuah warung makan sederhana, pertemuan itu akhirnya terjadi. Begitu Arga datang, pemimpin preman langsung berdiri. Wajah garangnya yang dulu penuh kesombongan kini berubah penuh penyesalan. "Saya mengakui kesalahan kami," katanya pelan. "Kami tidak tahu siapa kamu. Tolong maafkan kami. Kalau perlu, kami akan mengganti semua kerugian." Arga memandang pria itu dengan tenang. Tidak ada kebencian di wajahnya, apalagi keinginan untuk membalas perlakuan yang pernah diterimanya. "Bapak tidak perlu meminta maaf karena saya anak seorang komandan," jawab Arga. "Kalau memang ingin berubah, mintalah maaf kepada semua orang yang selama ini menjadi korban. Mereka yang lebih pantas menerima permintaan maaf itu." Ucapan tersebut membuat suasana menjadi hening. Pemimpin preman menundukkan kepala, menyadari bahwa pemuda yang dulu diremehkan justru menunjukkan kedewasaan yang tidak dimilikinya. Arga kemudian melanjutkan dengan suara tegas namun tetap sopan. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya juga tidak ingin menggunakan jabatan ayah saya untuk menekan siapapun. Biarkan semuanya diproses sesuai hukum. Kalau memang bersalah, pertanggungjawabkan di depan pengadilan. Itu jauh lebih terhormat daripada terus lari dari kesalahan." Di saat yang sama, penyidik kepolisian yang sedang mengembangkan perkara menemukan fakta baru dari hasil pemeriksaan barang bukti dan keterangan para saksi. Ternyata, kelompok yang beroperasi di terminal itu hanyalah bagian kecil dari sebuah jaringan pemerasan yang diduga bekerja di beberapa lokasi lain. Penemuan tersebut membuka babak baru yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah penyelidikan dikembangkan, kepolisian bergerak secara terkoordinasi berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi. Tim penyidik mendatangi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul para pelaku. Satu persatu anggota kelompok yang selama ini meresahkan warga berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan sesuai prosedur hukum. Penangkapan itu disambut lega oleh para sopir bus, pedagang, dan penumpang yang selama bertahun-tahun hidup dalam rasa takut. Banyak di antara mereka akhirnya berani datang memberikan keterangan tambahan. Bukti-bukti berupa rekaman video, catatan pembayaran yang dipaksakan, hingga kesaksian korban memperkuat proses penyidikan sehingga perkara dapat diproses secara transparan. Di bawah pendampingan aparat, beberapa barang yang sebelumnya dirampas dari para korban berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada pemiliknya. Meski tidak semua kerugian dapat dipulihkan, warga merasa keadilan mulai ditegakkan. Yang paling penting bagi mereka bukan sekadar nilai barang yang kembali, melainkan hilangnya rasa takut yang selama ini membayangi setiap kali memasuki terminal. Suasana terminal Jakarta pun berubah. Para pedagang kembali membuka lapak dengan lebih tenang. Sopir bus tidak lagi dipaksa menyerahkan uang kepada kelompok tertentu.
penumpang dapat turun dan naik kendaraan tanpa dihantui ancaman pemerasan. Kehadiran polisi yang rutin berpatroli, ditambah keberanian masyarakat untuk segera melaporkan tindakan melanggar hukum, membuat lingkungan terminal terasa jauh lebih tertib dan aman. Media mulai memberitakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut. Banyak kalangan memberikan apresiasi atas keberanian warga yang bersedia menjadi saksi serta kerja profesional aparat kepolisian dalam mengusut perkara berdasarkan bukti. Berbagai komentar di media sosial juga memuji pentingnya kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melawan aksi premanisme. Di tengah pemberitaan itu, perhatian publik kembali tertuju pada sosok pemuda sederhana yang videonya pertama kali mengungkap kasus tersebut. Sejumlah wartawan mulai menelusuri identitasnya. Setelah melakukan konfirmasi dari berbagai sumber, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Pemuda yang selama ini dikenal hanya sebagai Arga ternyata adalah putra seorang komandan Kopassus. Kabar itu menyebar dengan cepat dan membuat masyarakat semakin penasaran terhadap sosok sang ayah yang selama ini memilih tetap berada di balik layar. Kabar mengenai identitas Arga sebagai putra seorang komandan Kopassus segera menjadi perbincangan di berbagai media. Banyak orang terkejut karena selama berada di Jakarta, Arga tidak pernah sekalipun memperkenalkan diri dengan jabatan ayahnya. Ia memilih menghadapi setiap persoalan sebagai warga biasa dan mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum. Beberapa hari kemudian, setelah seluruh proses penyidikan berjalan dan situasi terminal kembali kondusif, sang komandan akhirnya menemui Arga. Pertemuan itu berlangsung sederhana di sebuah rumah makan dekat penginapan tempat Arga menginap. Tidak ada pengawalan berlebihan maupun suasana resmi. Yang hadir hanyalah seorang ayah dan anak yang saling melepas rindu. Sang komandan menepuk bahu Arga sambil tersenyum bangga. "Kamu sudah menjalankan pesan ayah," ujarnya pelan. "Kamu tidak menggunakan nama keluarga untuk mencari keuntungan, tidak membalas emosi dengan kekerasan, dan tetap menghormati proses hukum." Arga hanya mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang ayah ajarkan sejak kecil. Kekuatan bukan untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi untuk melindungi dan menolong." Ucapan itu membuat sang ayah tersenyum haru. Baginya, keberhasilan terbesar bukanlah pangkat yang disandang atau jabatan yang diemban, melainkan melihat putranya tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan bertanggung jawab. Sementara itu, kasus pemerasan di terminal terus diproses di pengadilan berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi. Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut menjadi pengingat bahwa keberanian masyarakat untuk melapor, ditambah kerja profesional aparat penegak hukum, mampu menghentikan tindakan yang meresahkan warga. Beberapa bulan kemudian, Arga dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi yang diimpikannya. Ia memulai kehidupan baru sebagai mahasiswa dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Sederhana, disiplin, dan tidak pernah membanggakan latar belakang keluarganya. Di akhir kisah, Arga memandang ramainya terminal, yang kini telah berubah menjadi lebih tertib. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah menuju halte bus dengan ransel lusuh yang masih setia di pundaknya. Baginya, kehormatan sejati bukanlah dikenal sebagai anak seorang komandan, melainkan menjadi manusia yang berani berbuat benar, tetap rendah hati, dan selalu menghormati hukum. Itulah warisan terbesar yang diberikan ayahnya, dan itulah nilai yang akan terus ia pegang sepanjang hidupnya.